Warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang perawatan dan perbaikan setrika listrik yang beranggotakan Aditya Herlangga absen 1, Aditya Nugroho absen 2, dan Anur Ahmadani absen 4. Definisi setrika listrik. Setrika listrik merupakan alat elektronik yang berfungsi menghaluskan kerutan pada pakaian. Bagian setrika yang menempel pada baju terbuat dari logam, aluminium, stainless steel, ataupun lapisan teflon. Setrika listrik bekerja dengan mengubah energi listrik menjadi energi panas. Fungsi dan kegunaan setrika listrik. Setrika listrik adalah sebuah alat elektronik yang berfungsi untuk menyetrika dan melicinkan pakaian kita sehingga lebih rapi dan memperelok penampilan kita. Sesuai namanya, alat setrika ini menggunakan listrik sebagai bahan bakar kerjanya. Jenis-jenis setrika listrik. 1. Setrika listrik tanpa pengatur panas. 2. Setrika listrik dengan pengatur panas. 3. Setrika listrik uap. Bagian-bagian setrika listrik beserta penjelasannya. 1. Kabel. Kabel merupakan bagian setrika yang berfungsi sebagai penghantar listrik dari sumber tegangan menuju ke setrika, tempatnya ke elemen pemanas. Heater. Kabel setrika berisi kawat tembaga serabut yang dilapisi dengan isolasi berbahan karet dan bahan sejenis kain. Dengan bahan tersebut membuat kabel menjadi fleksibel dan mudah untuk mengikuti pergerakan setrika. Dan dengan bahan isolasi membuat aman dan kebocoran arus listrik. 2. Saklar pemilih. Saklar selektor atau disebut dengan saklar pilih merupakan bagian setrika listrik yang berfungsi sebagai saklar on-off. Selain itu, saklar pemilih juga berfungsi untuk memilih tingkatan panas yang diinginkan. Setrika pada umumnya memiliki saklar pemilih yang dilengkapi dengan keterangan jenis kain yang ditingkatkan panas. Keterangan tersebut memudahkan pengguna untuk menyesuaikan panas yang pas terhadap jenis kain yang akan disetrika. 3. Lampu indikator. Lampu indikator merupakan bagian setrika yang berfungsi untuk menunjukkan kondisi setrika dalam keadaan on atau off. Selain itu, lampu indikator juga berfungsi sebagai indikator yang menunjukkan setrika sedang melakukan proses pemanasan. Jika lampunya tiba-tiba mati, maka suhu elemen pemanas setrika sudah sesuai atau pas dengan suhu yang telah diatur di selektor switch. Bagian-bagian setrika listrik beserta penjelasannya. 4. Elemen pemanas. Elemen pemanas atau heater merupakan bagian setrika yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi panas. Semakin lama arus listrik yang mengalir pada elemen pemanas, maka suhunya pun juga semakin tinggi. Maka dari itu, sebuah komponen pengatur suhu sangat berperan penting dalam menjaga suhu yang tepat. Letak elemen pemanas pada konstruksi setrika listrik berada di antara alas dan pemberat setrika. 5. Suhu. Pengatur suhu merupakan bagian setrika yang berfungsi untuk menjaga suhu pada nilai suhu yang telah diatur pada saklar selektor. Mengatur suhu pada setrika biasanya menggunakan termostat. Prinsip kerja pengatur suhu termostat pada setrika listrik adalah ketika setrika belum mencapai nilai yang diinginkan, maka termostat akan mengalirkan energi listrik ke elemen pemanas sehingga suhu setrika naik. 6. Alas setrika. Alas setrika merupakan bagian dari setrika listrik yang berfungsi untuk mengkonversi energi panas pada heater sehingga menjadi pelicin pakaian. Alat setrika inilah yang menghubungkan antara heater dengan kain. Alas setrika listrik terbuat dari bahan logam anti karat seperti bahan stainless steel, bahan aluminium, dan bahan lainnya. Bahan alas setrika harus kuat terhadap suhu panas yang lama dari heater. 7. Pemberat setrika. Pemberat setrika listrik merupakan bagian setrika yang terbuat dari logam yang seperti namanya berfungsi sebagai pemberat setrika. Kenapa harus ada pemberat? Karena dengan adanya pemberat maka penggunaan setrika menjadi lebih baik di tukang setrika tidak begitu ringan. 8. Kap atau penutup setrika. Penutup setrika atau kap atau casing merupakan bagian setrika yang berfungsi untuk menutup dan melindungi komponen setrika lainnya seperti heater, kawat pengantar, pemberat, dan lain-lain. Dengan adanya penutup ini membuat setrika tampak lebih rapi dan membuat komponen di bagian dalam tidak berhamburan keluar. 9. Tangkai penyimpanan. Logam merupakan bagian setrika listrik yang berfungsi untuk pegangan
setrika. Tangkai pemegang inilah yang dipegang atau dipegang oleh tangan untuk mendorong setrika maju mundur. Tangkai setrika harus berbahan isolator atau tidak menghantarkan arus, sehingga membuat pengguna tetap aman saat menggunakan setrika. Bahan tangkai pemegang setrika dapat berupa kayu, plastik, atau PV. 10. Reservoir udara. Reservoir air merupakan bagian setrika listrik uap yang berfungsi sebagai tempat atau wadah penampungan air. Air yang ada di dalam reservoir ini akan dipanaskan oleh elemen panas hingga menjadi uap yang dapat digunakan untuk merapikan pakaian. Bagian setrika ini hanya dapat ditemui pada setrika listrik uap. Apabila tidak ingin menggunakan uap, maka cukup kosongkan reservoir ini. Ingat untuk selalu mengeringkan bagian ini setelah digunakan demi menghindari terjadinya korosi atau karat. Kalian dapat melihat setrika jenis ini pada setrika uap laundry. Cara kerja setrika listrik. Setrika listrik bekerja dengan mengubah energi listrik menjadi energi panas. Saat dihubungkan pada sumber tekanan, elemen panas pada setrika mengalirkan alur listrik yang mengakibatkan panas. Semakin besar arus yang mengalir akan menyebabkan semakin tinggi panas yang dihasilkan. Cara perawatan setrika listrik. Tips merawat setrika agar tetap awet. 1. Kabel setrika perlu dirawat. Kabel menjadi hal terpenting dalam perawatan setrika. 2. Rawatlah lapisan teflon pada besi pemberat setrika listrik. 3. Rawatlah tombol pengatur suhu pada setrika listrik. 4. Perhatikan tempat menaruh setrika. Bagian-bagian setrika listrik yang sering rusak dan cara memperbaiki. Permasalahan setrika yang tidak mau panas. Salah satu masalah yang terjadi pada setrika adalah setrika tidak mau panas. Hal ini biasanya terjadi karena masalah pada kabel power ataupun elemen panas pada setrika yang sudah tidak berfungsi dengan baik. Untuk memastikan hal tersebut, Anda bisa mengecek kabel power pada setrika. Jika kabel tersebut masih dalam kondisi baik, maka Anda harus memeriksa elemen pemanas pada setrika dengan menggunakan suatu alat yang disebut multitester. Untuk menggunakan alat tersebut, Anda bisa membuka badan setrika. Setelah itu, tempelkan bagian ujung pertama dari elemen pemanas pada kabel berwarna merah yang ada pada multitester. Lalu bagian ujung panas lainnya tempelkan pada kabel berwarna hitam pada multitester. Jika pada layar multitester tak ada gerakan pada jarum, artinya elemen panas pada setrika sudah tidak berfungsi. Anda bisa mengganti elemen pemanas tersebut dengan elemen panas yang baru. Bagian-bagian setrika listrik yang sering rusak dan cara memperbaiki. Permasalahan permukaan setrika yang lengket. Permasalahan setrika yang lain adalah permukaan setrika yang lengket. Sebenarnya hal ini terjadi disebabkan oleh penggunanya. Biasanya untuk tidak menekan kain terlalu keras dengan setrika agar banyak partikel kain yang menempel pada setrika. Sebaiknya gunakan juga cairan pelembut atau pewangi pakaian untuk memudahkan Anda saat menyetrika baju. Jika ada partikel kain yang menempel, sebaiknya gunakan lilin untuk membersihkan kain-kain tersebut dari permukaan setrika. Gunakan lilin saat permukaan setrika masih panas, lalu gosoklah dengan kain bersih sampai partikel-partikel kain yang menempel bisa dibersihkan dengan baik. Setrika pun bisa digunakan lagi dengan nyaman. Dengan cara ini pun setrika akan lebih awet dan nyaman saat digunakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.